Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat dimuliakan Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sekedar kata, tapi takwa dengan arti melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Selawat dan salam adalah kita hadiahkan pahalanya ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Ramadan tampak sudah tertinggalkan 2 minggu. Namun madrasah ketakwaan tidak boleh ikut berlalu. Syawal adalah bulan peningkatan, bulan irtifa bagi kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan dengan konsisten menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, menjaga istiqomah ibadah sebagaimana kita melakukan selama Ramadan yang telah kita lewati. Di bulan Syawal ini mari kita ambil beberapa poin dari bulan Syawal ini. Yang pertama, mari kita merawat ketakwaan kita, melanjutkan kebiasaan-kebiasaan ibadah pada waktu bulan Ramadan. Mari kita biasakan di bulan Syawal dan seterusnya untuk selalu bersedekah, untuk selalu melaksanakan tilawatil Quran, melaksanakan rawatib, melaksanakan sholat malam, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Kita lanjutkan dari Syawal dan selanjutnya sehingga kita ketemu nanti bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, mari kita maknai Syawal dengan peningkatan iman dan amal kita, serta memulai lembaran baru dengan saling memaafkan di antara kita. Dan poin ketiga, mari kita istiqomah meningkatkan bahwa ibadah tidak hanya di bulan Ramadan saja, melainkan sepanjang hayat hidup kita. Jamaah dimuliakan Allah, untuk itu jangan sampai ketakwaan dan keistiqomahan kita nodai dengan sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita. Jamaah dimuliakan Allah, hari ini khatib akan sedikit menyampaikan dengan tema sifat-sifat yang menghancurkan ibadah, amal ibadah kita.
Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dengan judul Keajaiban Hati mengklasifikasi 4 sifat dasar manusia yang dipengaruhi oleh kekuatan batin. Keempat sifat ini saling tarik-menarik dan berkompetisi di dalam diri manusia. Kemenangan salah satu di antara mereka akan menentukan arah hidup dan tingkat kebahagiaan seseorang. Apa itu 4 sifat yang disampaikan Imam Al-Ghazali? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, dalam diri manusia ada as-sifatu bahimiyah, sifat kehewanan pada diri manusia. Karakternya menyerupai binatang. Sifatnya mengutamakan pemuasan nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu seksual saja, serta kecenderungan pada kesenangan duniawi semata. Sifat ini muncul dari dorongan naruriyah untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Makan, minum, tidur, dan kenikmatan seksual saja. Jika sifat ini terlalu dominan, manusia hidup hanya untuk memuaskan perut dan syahwat. Hidupnya berkisar antara dapur dan ranjang, seolah-olah tidak ada nilai lain selain kesenangan fisik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Muhammad ayat 12. Alladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir bersenang-senang di dunia dan makan sebagaimana makan hewan ternak makan, dan nerakalah tempat tinggal mereka. Bukan berarti manusia hanya menolak kebutuhan jasmani, sebab Islam mengajarkan keseimbangan. Namun ketika kesenangan dunia menjadi pusat hidup, manusia kehilangan kemuliaan sebagai makhluk yang berakal. Dalam dirinya hidup ini hanya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sifat yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang ada pada manusia, yaitu as-sifatu sabu'iyah, sifat hewan buas pada diri manusia. Karakter ini menyerupai binatang buas yang cenderung emosional, pemarah, menyerang dan merusak. Sifat ini mendorong manusia untuk menaklukkan, menguasai, dan menundukkan yang lain. Ia lahir dari ambisi, rasa iri, dan keinginan untuk selalu di atas. Manusia yang dikuasai sifat ini akan merasa puas jika bisa mengalahkan atau merendahkan orang lain. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Baik dalam hal harta, kedudukan, maupun keilmuan. Mereka menganggap dunia adalah arena pertempuran. Yang kuat menindas yang lemah, bukan ruang persaudaraan baginya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya sebiji zarrah. Ambisi itu diperbolehkan, akan tetapi kesombongan adalah racun yang mematikan. Sifat buas yang tak dikendalikan akan menggerogoti hati hingga manusia menjadi tirai bagi sesamanya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sifat yang ketiga yang disampaikan Imam Al-Ghazali adalah as-sifatu syaitaniyah. Ada sifat setan pada diri manusia. Sifat ini kecenderungan menggunakan tipu daya, kelicikan, tipu muslihat, iri, dengki, tanpa merusak fisik seseorang.
mengadu domba sesama, dan kejahatan untuk mencapai tujuan, menebar keburukan dan menentang kebenaran. Sifat ini membuat manusia bangga dalam kemaksiatan dan merasa cerdas ketika menipu atau memperdaya sesama. Sifat ini pula adalah bentuk kesombongan intelektual ketika akan digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membenarkan hawa nafsunya. Dalam hal ini Allah telah memperingatkan hambanya melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Syaitan tidak selalu berwujud makhluk gaib. Kadang syaitan itu adalah bisikan dalam diri kita sendiri. Tidak apa-apa, yang penting kamu bahagia dalam hatinya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sifat yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, yang ada pada diri manusia, as-sifatu malakiyah, sifat malaikat yang ada pada diri manusia. Karakter mulia yang membawa manusia pada ketakwaan, ilmu, kesucian jiwa, dan kemampuan menundukkan ketiga sifat lainnya yang di bawah kendali akal dan iman. Inilah sifat yang menjadi puncak kemuliaan manusia. Kecenderungan untuk taat beribadah, menebar kebaikan dan mencari ridha. Manusia yang dikuasai sifat ini merasa tenang saat berzikir, bahagia saat menolong orang lain, dan damai ketika mendekat kepada Tuhannya. Allah menggambarkan golongan ini dalam firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dalam mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Sifat malaikat tidak berarti manusia harus meninggalkan dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai ladang menuju akhirat. Keempat sifat ini tidak akan pernah hilang dari diri manusia yang sering kita temui dalam sekeliling kita. Yang dituntut bukan menghapus salah satunya, melainkan menyeimbangkan dan menundukkan semuanya di bawah kendali akal dan iman. Imam Al-Ghazali menegaskan, manusia yang mampu menyeimbangkan keempat sifat itu akan mencapai kebahagiaan sejati, as-sa'adah al-hakikiyah. Ia tidak diperbudak nafsu, tidak diperdaya syaitan, dan tidak tertipu oleh dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Perjalanan hidup, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, perjalanan hidup manusia sejatinya adalah perjuangan batin, menundukkan sifat hewani, mengendalikan sifat hewan buas, menolak bisikan syaitan, dan menumbuhkan sifat malaikat pada jiwanya. Semoga dengan begitu manusia layak menyandang gelar ahsanit taqwim, yaitu makhluk yang menjadi sebaik-baiknya ciptaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم بذكركم واشكروا على نعمة يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.